Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Pascalina Pham Huy, NPM 2021 1450 1175, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di video ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang kebijakan ekonomi, di mana tugas ini dilakukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar teori ilmu ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Albertus M. Sastianto ME. Pada materi kebijakan ekonomi ini, kita akan membahas 3 materi pokok. Yang pertama, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan campuran. Yang pertama kita bahas adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah mengenai pajak dan pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah. Salah satu gagasan utama Keynes adalah bahwa kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menstabilkan tingkat output dan tingkat pengangguran. Secara spesifik, Keynes percaya bahwa pemerintah seharusnya memotong pajak dan meningkatkan belanja yang disebut kebijakan fiskal ekspansif untuk mengeluarkan ekonomi dari keterpurukan. Sebaliknya, meningkatkan pajak dan memotong belanja disebut kebijakan kontraktif untuk membawa perekonomian keluar dari inflasi. Kebijakan fiskal mempengaruhi agregat. Yang pertama ada perubahan-perubahan belanja pemerintah. Ketika membuat kebijakan mengubah jumlah uang yang beredar atau tingkat pajak, kurva permintaan agregat bergeser karena perubahan tersebut mempengaruhi keputusan belanja perusahaan atau rumah tangga. Sebaliknya, ketika pemerintah mengubah tingkat belanjanya atas berbagai barang dan jasa, hal itu menggeser kurva permintaan agregatnya secara langsung. Yang kedua ada perubahan-perubahan pajak. Instrumen penting berikutnya dari kebijakan fiskal adalah tarif atau tingkat pajak. Ketika pemerintah menurunkan pajak pada pendapatan perseorangan, pendapatan bersih meningkat. Rumah tangga akan menabung dari sebagian pendapatan tersebut dan sebagian lagi dibelanjakan. Pengurangan pajak juga akan meningkatkan belanja konsumen sehingga akan meningkatkan AD atau menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Demikian pula sebaliknya, peningkatan pajak akan menekan belanja konsumen dan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan fiskal. Ada 2 jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran atau penurunan pajak untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti meningkatkan belanja pemerintah, menurunkan pajak, atau menurunkan suku bunga. Dalam kebijakan fiskal ekspansif, pemerintah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak untuk meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan ini dapat membantu menstabilkan ekonomi dalam jangka panjang dan juga dalam jangka pendek. Yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif ini adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan untuk mengendalikan inflasi dan defisit anggaran.
Kebijakan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memotong belanja pemerintah, menaikkan pajak, dan atau meningkatkan suku bunga. Menaikkan pajak atau menaikkan suku bunga. Selanjutnya, kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter merupakan alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengontrol kuantitas uang dalam perekonomian. Kuantitas uang yang ditawarkan mempengaruhi tingkat output, tingkat bunga, tingkat pengangguran, dan tingkat harta keseluruhan. Kebijakan moneter mengacu pada perilaku bank sentral. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Kebijakan moneter secara langsung adalah kebijakan di mana pemerintah langsung campur tangan dalam hal peredaran uang atau kredit perbankan. Sedangkan kebijakan moneter tidak langsung adalah kebijakan di mana dilakukan oleh bank sentral dengan cara mempengaruhi kemampuan bank-bank umum dalam memberikan kredit. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Ada 4 instrumen dalam kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah pembelian dan penjualan obligasi pemerintah yang dilakukan bank sentral dan kepada publik. Uang yang dibayarkan untuk bank sentral untuk membeli obligasi akan mengalir dan memperbanyak jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sebagian uang ini akan dipegang masyarakat dalam bentuk uang tunai dan sisanya disimpan di bank lain. Yang kedua, ketentuan cadangan minimum. Ketentuan cadangan minimum yaitu peraturan resmi yang menerapkan jumlah cadangan minimum yang harus diperhatikan oleh bank sesuai dengan jumlah deposit yang dimilikinya. Ketentuan cadangan minimum ini dipengaruhi seberapa banyak uang yang diciptakan oleh kalangan perbankan. Kenaikan pagu atau cadangan minimum akan memaksa bank mempertahankan lebih banyak dananya untuk cadangan sehingga presentasi deposit yang dapat disalurkan sebagai pinjaman. Yang ketiga ada tingkat diskonto. Tingkat diskonto adalah suku bunga atas pinjaman yang diberikan bank sentral kepada bank-bank umum. Sebuah bank umum lazim meminta pinjaman kepada bank sentral jika ia kekurangan dana untuk memenuhi ketentuan cadangan minimum yang ditetapkan oleh bank sentral. Pinjaman dari bank sentral oleh bank-bank umum bisa disebabkan karena bank terlalu banyak memberikan pinjaman atau mengalami penarikan dana secara besar-besaran oleh deposan atau nasabahnya. Dan yang keempat ada himbauan moral. Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan memberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar. Selanjutnya jenis-jenis kebijakan moneter. 1. Kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif sering disebut juga kebijakan uang longgar. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Yang kedua
Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Selanjutnya kita masuk pada materi pokok yang terakhir, yaitu kebijakan campuran. Kebijakan campuran adalah kombinasi dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi aktivitas ekonomi di suatu negara. Tujuan utama dari kebijakan campuran adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Ada beberapa tujuan kebijakan campuran, yaitu yang pertama, menyeimbangkan neraca perdagangan. Kebijakan campuran digunakan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan mengatur nilai tukar mata uang atau memberikan insentif bagi eksportir. Yang kedua ada menstabilkan tingkat harga. Kebijakan campuran dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi dan menstabilkan tingkat harga dengan mengatur suplai uang dalam ekonomi. Yang ketiga yaitu mengurangi pengangguran. Kebijakan campuran membantu mengurangi tingkat pengangguran melalui peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor tertentu dan melalui penurunan suku bunga untuk merangsang investasi dan penciptaan lapangan kerja. Yang keempat yaitu menyeimbangkan neraca perdagangan. Kebijakan campuran juga digunakan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan mengatur nilai tukar mata uang atau memberikan insentif bagi eksportir. Dan yang terakhir, yang kelima, bertujuan untuk menstabilkan ekonomi pada masa krisis. Kebijakan campuran juga dapat digunakan untuk mengendalikan krisis ekonomi, seperti yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 dengan memberikan stimulus fiskal seperti dana bantuan dan subsidi. Dari materi yang sudah saya sampaikan, kita dapat membuat kesimpulan atau mengambil kesimpulan bahwa kebijakan fiskal ini berkaitan dengan pengaturan pengeluaran dan pendapatan pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk mengendalikan inflasi, menstabilkan ekonomi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Contoh kebijakan fiskal adalah pengurangan atau peningkatan pajak, peningkatan atau pengurangan pengeluaran pemerintah, dan program stimulus ekonomi. Sedangkan kebijakan moneter berkaitan dengan peraturan jumlah uang yang beredar dalam ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga, dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Contoh kebijakan moneter adalah menaikkan dan menurunkan suku bunga, mengubah persyaratan cadangan bank, dan menyesuaikan pasokan uang di pasar. Dan kebijakan campuran merupakan kombinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Tujuan utama kebijakan campuran adalah untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Contoh kebijakan campuran adalah program stimulus fiskal yang disertai dengan penyesuaian suku bunga oleh Bank Sentral. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.